Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya teman-teman apabila selama ini aku memiliki banyak salah ke teman-teman semua, baik dari perkataan maupun perbuatan, dari yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah aku bisa kembali upload. Dan sebenarnya untuk video ini tuh video sebelum hari raya, tapi mohon maaf banget aku baru sempat ngedit saat ini. Nah, ini tuh aku baru sempat buat ngedit karena memang dari sebelum hari raya sampai hari raya sampai kemarin itu bener-bener kayak merasa sibuk. Nah, akhirnya untuk videonya baru aku edit hari ini dan aku tayangin malam ini juga. Nah, pertama ini tuh H-2 ya teman-teman, aku tuh ada bikin kue kering. Nah, Kakak Dava itu kan ada di Jogja, ikut Akung sama Utinya mudik, jadi kan aku tuh gabut Devan udah tidur, terus kan agak santai juga. Kalau anak cuma satu itu kan agak santai ya teman-teman. Nah, terus aku tuh pengen bebikinan, tapi aku cari bahan-bahan kayak tepung terigu itu tuh udah pada habis semua di warung-warung, itu udah pada habis. Terus aku ya udah bikin pakai seadanya bahan yang ada di rumah gitu loh. Jadi ini tuh sama sekali aku nggak belanja ya teman-teman. Kayak tepung itu mohon maaf banget, aku cuma pakainya tepung terigu kiloan yang nggak bermerek. Terus kayak selai ini kan masih ada, terus keju itu semuanya itu masih ada ya teman-teman di rumah itu, cuma sedikitan aja. Dan kali ini tuh aku cuma bikinnya tuh terigu 1/4 kilo, udah aku campur-campurin aja kayak margarin, gula halus itu aku campurin jadi satu. Untuk takarannya ini tuh cuma pakai takaran sendok, udah seadanya bahan aja dikira-kira. Nah, udah bisa diuleni, udah jadilah seperti ini. Nah, yang penting tuh bisa buat isi-isi toples, bisa buat bikin-bikinan. Terus untuk oven pun aku nggak ada, jadi ovennya itu udah aku kirim ke ibu ke Bandung gitu ya teman-teman. Nah, aku pikirnya tuh nggak mau bikin-bikin karena tahun kemarin juga aku nggak bebikinan, masih repot. Nah, giliran ovennya udah dikirim kok kayaknya aku pengen bikin. Nah, ya udah akhirnya aku bikin aja pakai teflon. Ini untuk teflonnya aku pakai api yang benar-benar kecil, terus aku tutup selang beberapa menit. Kalau untuk tutupannya itu udah mengembun, udah ada airnya, itu aku lap ya teman-teman supaya nggak netes. Nah, ini kan udah berair, ini aku mau lap dulu terus nanti bisa ditutupin lagi. Satu adonan ini lumayan lah ya, bisa jadi satu toples lebih sedikit. Nah, ini aku panggang aja pakai teflon. Nah, ini lumayan ya teman-teman, nggak cepet gosong karena kan nggak langsung pakai teflon, aku kasih sarangan gitu. Terus yang berhubung itu tuh belum kering karena kan aku pakai api bener-bener kecil. Ini aku mau pakai teflon secara langsung, aku lap dulu pakai tisu. Terus untuk adonan sisanya itu kan aku kehabisan keju, jadinya untuk adonannya aku campurin pakai mesis. Pokoknya ini tuh sama sekali nggak belanja, ini sisaan stok yang ada di rumah saja. Iya. Nah, buat teman-teman yang mudik, yang persiapan lebarannya matang, itu Masya Allah aku tuh seneng banget. Iya, lihatnya. Iya. Aku tuh seneng banget lihatnya. Dan ya Allah, untuk tahun ini tuh untuk lebaran tahun ini tuh kayak rasanya tuh aku kayak kurang gitu ya teman-teman, kurang persiapan, kurang ini dan itu, karena kan memang udah capek duluan dari awal puasanya tuh. Ternyata kan aku ada mini renov, itu bener-bener capek. Terus untuk persiapannya jadi kurang, harus bersih-bersih rumah terus, belum lagi bener-bener dari ujung sampai ujung itu rumah kan bener-bener berantakan. Jadi ini tuh bener-bener mepet banget lah ya, sejadinya aja, sejalannya aja. Dan untuk lebaran tahun ini pun aku nggak masak opor ayam karena Pak suami tuh nggak mau, bener-bener nggak mau. Dia pengennya tuh garang asam. Ya udah akhirnya aku cuma masak garang asam aja. Untuk opornya kemungkinan sih nanti kalau udah menjelang Syawal. Jadi kalau di daerah aku itu ada tradisi Syawalan, 1 minggu setelah lebaran itu ada yang namanya Syawal.
Nah ini tadi untuk rotinya udah aku cek, yang sebelah kanan aku pakai teflon langsung tanpa aku kasihin sarangan. Lebih cepet kering, lebih cepet gosong, tapi kayak atasnya itu masih semi-semi basah gitu. Jadi ini ya, bawahnya itu udah agak gosong karena kan memang dia tuh langsung nggak dipakai sarangan gitu ya. Jadi akhirnya nanti aku mau pindahin ke tungku yang sebelah kiri. Nah ini kan udah mengembun lagi, ini aku mau angkat aja, ini juga udah mateng. Aku opennya di sini aku pakein teflon sekitar 30-40 menit. Terus ini udah jadi segini ya teman-teman, udah adem, udah aku masukin ke toples. Nah yang satunya itu aku pindah pakai yang di sarangan supaya nggak cepet gosong-gosong banget. Nah masya Allah, alhamdulillah, walaupun kayak gini tuh lumayan lah ya rasanya, ya udah oke lah ya, namanya juga pakai bahan seadanya. Yang penting ini tuh bisa lah ya, bisa dinikmatin, tapi karena nggak pakai oven jadi masih agak semi basah, jadi kurang kering gitu. Nah ini untuk yang kedua udah jadi, masya Allah udah kayak gini aja. Terus lanjut ke esokan harinya, ini tuh H-1. Ini tuh aku baru aja ke tempat temennya Pak suami. Sekalian aja ini kan ngelewatin pasar Bodren ya teman-teman. Nah aku tuh mau beli ketupat karena Pak suami minta ketupat. Akhirnya ini aku cari-cari aja beli di pasar karena memang aku tuh nggak pesen sama sekali. Bener-bener lebaran tahun ini tuh aku nggak ada persiapan yang bener-bener mateng. Nah ini untuk ketupatnya aku cari-cari aja di pasar. Terus dapatlah ketupat, satu buah ketupatnya harganya Rp3.000. Nah ini setelah beli ketupat selesai, aku nggak ngevlog lagi, kan udah sempet masak-masak juga, udah ngerebus daging, udah bikin bumbu-bumbu buat bikin karangasem, tapi aku nggak ngevlog. Lanjut untuk malam harinya, tadi habis isya itu aku udah sempet buat zakat. Setelah itu ini sekitar jam 8-an, ini aku keluar dulu buat muter kota karena mau lihat takbir keliling, ya mau jalan-jalan aja, mau nyenengin anak. Terus mau lihat kembang api, ketemulah sama si gerombolan pawai ini, lagi pawai obor, lagi takbir keliling. Nah ini tuh di daerah keraton. Sebenarnya sih aku pengen ke rumah tante aku yang rumahnya deket pasar. Itu biasanya ada takbir keliling, itu tuh macem-macem banget. Untuk kembang apinya tuh bener-bener banyak, meriah banget. Tapi aku itu nggak kesana karena takutnya udah kemalaman, jam 8 tuh udah kemalaman, paling sih udah selesai pikir aku sih gitu, udah lewat. Yaudah akhirnya ini aku muter sendiri sama Pak suami di area Pekalongan Utara. Nah selesai sudah, Pak suami udah pulang, ini paginya pas lebarannya pagi-pagi udah sholat id, udah maaf-maafan sama Pak suami, udah teleponan video call sama kakak Dava, sama ibu mertua, ibu kandung gitu ya temen-temen. Nah terus lanjut ini ada acara halal bihalal keluarga besar Suratmo itu mbah aku. Nah ini tadi tuh acaranya banyak ya teman-teman, pembukaan, terus ada doa bersama, terus salam-salaman, maaf-maafan gitulah ya. Setelah itu makan-makan dan ada pembagian angpau. Nah tapi aku tuh nggak ngevlog untuk acara sungkem, acara lain itu aku nggak ngevlog karena baterai aku tuh habis. Walaupun aku cuma ngurusin satu anak kemarin pas nggak ada kakak Dava, tapi kayak HP aku tuh malah aku jarang pegang gitu ya teman-teman. Jarang pegang karena aku kan nggak ada pikiran mau ngevlog ini itu karena memang males banget. Nah ini tuh yang ngevlog juga Pak suami, ini aku ambil dari HP Pak suami. Kebetulan untuk seri HP aku dan HP Pak suami itu sama ya teman-teman. Jadi nah ini nggak kelihatan banget, nggak kelihatan perbedaannya karena memang sama. Nah ini untuk bagi-bagi angpau aku dapat ya teman-teman, dapat bukan buat aku sih, buat anak-anak, buat Devano sama kakak Dava. Berhubung kakak Dava nggak ada di Pekalongan, akhirnya ini tuh diwakilin gitu di perwakilan. Jadi aku yang nerima punya kakak Dava, tapi aku nggak berani bukanya nunggu kakak Dava udah balik dari Jogja. Karena ini tuh adalah hak anak ya teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua itu nggak boleh ngutak-ngatik gitu. Ini tuh hak anak, nanti terserah anak mau beli apa, dan sebagiannya lagi itu tuh bisa ditabung. Nah itu ditabung juga untuk anak juga.
Jadi untuk orang tua itu cuma sebagai perantara aja, dan orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Nah ini Devano tuh Masya Allah anteng banget, pinter banget ya teman-teman. Dia tuh nurut disuruh duduk itu nurut dan gak ada takut-takutnya sama sekali. Pokoknya nurut lah ya. Dan setelah acara ini selesai, aku juga langsung pulang karena Pak suami masih harus dinas malam lagi. Dan di sini tuh sekitar dari jam setengah 11 sampai jam 1-an ya teman-teman. Karena ini ada acara terakhir itu ada OC-OC. Ada OC-OC ataupun ada ini loh udi-udian, uangnya itu diterbang-terbangin dan alhamdulillah aku dapat Rp17.000. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini seperti biasa kalau udah ada kakak Dava itu pasti ada suara tangisannya si Devano. Jadi kalau anak-anak disatuin ada aja berantemnya, ada aja bertengkarnya. Tapi kalau salah satu mereka nggak ada, dipisah gitu, pasti nyariin. Entah itu kakak Dava nyariin adiknya, entah itu adik nyariin kakaknya. Pokoknya selalu ada aja ceritanya. Nah kira-kira cukup sekian aja vlog dari aku. Ini juga udah selesai, udah pada capek. Nah akhirnya mau bergegas mau pulang ke rumah. Nah ini dapat duit ya teman-teman, Masya Allah. Dapat 17.000, katanya tuh aku yang borong duitnya karena aku dapatnya itu paling banyak. Nah aku rasa cukup sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri ya. Dan sekali lagi aku ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.